Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin roti gepeng atau bakpia basah. Sangat mudah, tanpa oven, tanpa mixer. Kalian semua bisa membuatnya di rumah. Yuk langsung kita simak aja cara membuatnya. Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Bahan-bahannya di sini ada 250 gram kacang hijau kupas yang sudah saya rendam menggunakan air panas selama 2 jam. Agar lebih cepat empuk, di sini saya akan merebus kacang hijaunya dengan 500 ml air ya, teman-teman. Ini airnya sudah mendidih, langsung aja kita masukkan kacang hijaunya, tambahkan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk biar larut dan tercampur merata. Kita masak menggunakan api sedang ya teman-teman, selama 10 menit sambil sesekali diaduk ya teman-teman. Masak hingga airnya sedikit menyusut. Ini kacang hijaunya udah empuk ya teman-teman, karena tadi sudah direndam dengan air panas selama 2 jam, jadi memasaknya tidak perlu terlalu lama. Agar rasanya lebih gurih, di sini saya tambahkan 1 saset SKM, atau rasa manisnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Bisa dicoba untuk garam dan SKM-nya. Jika dirasa masih kurang, bisa ditambahkan ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kita aduk dan kita tutup ya teman-teman. Kita tutup kembali, matikan api kompornya, tunggu biarkan selama 30 menit atau sampai hangat. Sekarang kita lanjut, kita buat untuk bahan rotinya ya teman-teman. Tepung yang saya gunakan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 50 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Bahan keringnya kita aduk terlebih dahulu biar tercampur rata dan tambahkan air hangat. Di sini yang saya gunakan sebanyak 130 ml. Tuangkan secara bertahap ya teman-teman. Untuk penggunaan airnya disesuaikan dengan kelembapan tepung ya teman-teman. Jika dirasa masih kurang, bisa ditambahkan 10 ml lagi ya teman-teman untuk airnya. Oke, airnya sudah masuk semua. Saya akan lanjut mengaduknya menggunakan tangan yang sebelumnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini kita uleni, kita aduk hingga tidak ada lagi tepung yang masih putih-putih. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita masukkan margarin dan garamnya ya teman-teman. Di sini ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 40 gram margarin yang mengandung butter ya teman-teman. Kita uleni kembali hingga semua bahannya tercampur merata, sama seperti membuat adonan roti pada umumnya ya teman-teman. Sangat mudah, tidak perlu menggunakan mixer ya teman-teman. Kalau adonannya sudah tidak lengket lagi di wadah seperti ini, konsistensinya memang agak sedikit lembek ya teman-teman, tidak apa-apa. Sekarang kita proofing selama 1 jam atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Sekarang kita proses kacang hijaunya. Ini udah hangat ya teman-teman, masih ada sedikit airnya ya teman-teman, tidak apa-apa, biar lebih mudah nanti untuk kita haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Oke, ini kita angkat aja, kita pindahkan ke dalam blender. Kita buat teksturnya menjadi lebih halus ya teman-teman. Bisa menggunakan blender atau chopper ya teman-teman. Ini kacang hijaunya kita blender hingga halus seperti ini. Nah kayak gini ya yang udah di blender, dan kita pindahkan ke wadah yang tadi. Ini kita masak lagi ya teman-teman hingga sedikit lebih kering untuk adonan kacang hijaunya ya teman-teman.
Nyalakan api kompornya, kemudian kita masak sambil terus diaduk-aduk biar matangnya merata dan pada dasar pancinya tidak gosong ya teman-teman. Karena tadi sudah saya coba ya teman-teman, menurut saya manisnya agak kurang, jadi untuk SKM-nya saya tambahkan lagi kira-kira 37 gram atau 1 saset SKM ya teman-teman, atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ditambahkan lagi SKM-nya dan garamnya jika dirasa masih kurang. Nah teman-teman, ini kelihatan sudah lebih kering ya di dasar dan pinggiran pancinya sudah tidak ada lagi yang lengket. Saat hampir diangkat, ini saya tambahkan 1 sendok makan margarin ya. Ini dikira-kira aja, kira-kira 1 sendok makan ya untuk margarinnya. Kita masak lagi, kita aduk-aduk hingga margarinnya semua leleh. Tuh udah lebih kelihatan lembut ya teman-teman, di dasar pancinya sudah bersih ya. Oke, ini kacang hijaunya udah matang ya teman-teman, bisa kita angkat dan kita matikan saja api kompornya, tunggu sampai hangat. Setelah kacang hijaunya dingin atau masih hangat-hangat kuku, ini bisa kita bentuk ya teman-teman agar lebih mudah untuk memasukkan ke dalam adonan rotinya. Untuk membentuknya saya menggunakan sendok teh ya teman-teman, dan saya alasi plastik biar nggak lengket, dan tangan saya sudah saya beri minyak goreng sedikit ya biar nggak lengket. Kita bulat-bulatkan saja seperti ini. Untuk beratnya 23 gram ya per piecesnya. Nah kayak gini aja, sangat gampang, bentuk semua hingga adonannya selesai ya. Sekarang kita lihat adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman, sudah sangat terlihatan glutennya sudah terbentuk. Kita pindahkan ke alas kerja, kita uleni sebentar untuk membuang gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Untuk adonannya saya akan bagi sebanyak 22 pieces ya, dengan berat yang sama dengan isiannya, beratnya 23 gram. Sekarang saatnya kita bentuk. Ambil 1 potong adonan dan kita pipihkan menggunakan rolling pin, kemudian masukkan isiannya dan kita tutup ya teman-teman sampai benar-benar tertutup ya. Kita jepit-jepit dan kita rapikan adonan rotinya sampai halus dan bagus ya teman-teman. Dirapikan aja seperti ini, kemudian agak sedikit dipipihkan biar gepeng ya teman-teman. Nah kayak gini aja, karena ini untuk konsumsi sendiri jadi saya membuatnya agak besar-besar ya teman-teman. Kalau kalian membuatnya untuk jualan, untuk per piecesnya bisa dibuat lebih kecil lagi ya, sesuai dengan bakpia yang dijual pada umumnya ya teman-teman. Nah kayak gini bentuk sampai semua adonannya habis. Dan untuk alasnya sudah saya beri tepung terigu sedikit ya teman-teman biar nggak lengket nanti saat diangkat dan mau dimasak. Ini udah saya bentuk semua ya teman-teman. Untuk isiannya saya masih ada sisa ya teman-teman, lumayan banyak. Untuk isiannya bisa kita simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Bisa untuk isian roti, bakpao atau gandasturi ya. Siapkan panci anti lengket, beri sedikit margarin, diolesi ya sekali aja di awal ya teman-teman. Kita olesi hingga merata. Tunggu sampai panci teflonnya panas. Kalau sudah panas, kita bisa masukkan saja bakpia basahnya. Atau kalian juga bisa menggunakan oven ya jika kalian ingin tekstur di bagian sampingnya lebih kering. Ini saya masak menggunakan api yang sangat kecil seperti ini selama 7 menit.
Setelah 7 menit ini kita balik menggunakan sutil ya teman-teman, biar gampang. Pakai 2 alat ya untuk membalikannya. Nah, untuk tingkat kematangannya udah pas seperti ini ya teman-teman. Kita balik semua dan kita masak lagi hingga kematangannya atas dan bawahnya sama ya. Saya masak lagi selama 5 menit. Nah, ini dia udah 5 menit, udah cantik, udah rata sama atas dan bawah tingkat kematangannya. Ini kita angkat aja. Sangat gampang kan teman-teman. Jadi buat kalian yang gak punya mixer, gak punya oven, kalian bisa membuat bakpia roti seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia roti gepeng atau bakpia basahnya sudah saya matangkan semua ya teman-teman. Untuk tingkat kematangannya pas ya teman-teman, cakep banget, nggak gosong. Ini tepung-tepungnya masih ada sedikit ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat aja teksturnya, karena ini roti gepeng jadi dia tidak terlalu mengembang ya saat dibalik, karena dia terkena panas jadi rotinya tipis ya teman-teman. Untuk isiannya sangat melimpah, sangat lembut. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini enak banget teman-teman. Manisnya pas, gurih, crunchy di bagian yang agak coklat-coklat itu ya teman-teman. Ini enak banget dan recommended banget. Masya Allah. Jika kalian ingin menikmatinya hangat-hangat, bakpia roti ini bisa dipanaskan menggunakan air fryer ya teman-teman. Jadi dia rasanya akan lebih enak dan di bagian pinggirnya akan lebih kering ya teman-teman. Cara memanaskannya disusun berdiri agar terkena panasnya seperti ini ya teman-teman, di bagian pinggirnya. Jadi nanti bagian pinggirnya lebih kering ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.